Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari apa sih yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memancar tanpa memerlukan media rambat yang mengandung muatan energi listrik dan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Dikarenakan tidak memerlukan media rambat, gelombang elektromagnetik juga dapat disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Untuk gambarnya seperti di samping ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafra Keviani dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan memberitahu apa saja contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, di mana gelombang ini adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang isolator. Yang kedua ada gelombang mikro. Biasanya gelombang mikro ini digunakan oleh alat microwave, di mana makanan dapat matang dengan menyerap radiasi dari gelombang mikro. Yang ketiga ada gelombang inframerah atau infrared. Sinar ini dihasilkan dari elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda tersebut dipanaskan. Yang keempat ada gelombang cahaya tampak, di mana gelombang ini merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dari indera penglihatan manusia. Gelombang ini terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk jarak-jaraknya, merah ada 620-780 nanometer, jingga dari 590-620 nanometer, kuning 570-590 nanometer, hijau 490-570 nanometer, biru 450-490 nanometer, nila 420-450 nanometer, dan ungu 380-420 nanometer. Yang kelima ada gelombang ultraviolet. Gelombang ini termasuk dalam bagian dari spektrum warna, cuman manusia tidak dapat melihatnya. Cahaya ini mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek, dan pada kadar rendah sinar ini dapat membantu pembentukan vitamin D. Namun jika pada kadar yang tinggi bisa menimbulkan kanker kulit. Yang keenam ada sinar X. Sinar ini digunakan pada alat X-ray, di mana dengan sinar ini kita dapat melihat tulang karena daging menjadi transparan saat terkena sinar X. Dan yang terakhir ada sinar gamma, di mana sinar gamma ini terjadi dari suatu proses reaksi nuklir yang menghasilkan radiasi yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Setiap jenis gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang berbeda-beda. Berikut ini manfaat gelombang elektromagnetik berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Kedua, gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada 1. Microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. 2. Berkomunikasi melalui radar dan mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. 3. Sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, dan digunakan sebagai alat medis. Cahaya tampak. Manfaat yang dihasilkan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. 5. Sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain
Umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau röntgen. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, dan mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Terakhir, sinar gamma. Sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Dan terakhir, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Salah satu penerapan gelombang elektromagnetik terjadi pada TV. Gelombang TV adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks karena gelombang TV mengandung suara dan gambar. Sinyal suara dikirimkan dalam bentuk modulasi FM, sedangkan gambar dalam bentuk modulasi AM. Oleh karena itu, suara yang dibawa oleh gelombang TV cenderung lebih tahan terhadap gangguan kelistrikan alam, sedangkan gambar lebih mudah terganggu. Pulsa-pulsa sinkronisasi adalah getaran-getaran energi listrik yang dibangkitkan oleh osilator pada stasiun pemancar televisi. Pulsa-pulsa ini mengontrol frekuensi scanning horizontal dan vertikal pada kamera di stasiun pemancar dan penerima. Aplikasi gelombang elektromagnetik pada TV. Pertama, antena berfungsi untuk menangkap gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Gelombang TV memerlukan antena karena gelombang TV tidak seperti gelombang radar yang dapat memancarkan suara dan menerimanya kembali, sehingga gelombang TV memerlukan antena untuk menerima gelombang. Kedua, sinyal yang datang dialirkan menuju ke colokan antena yang ada pada televisi. Ketiga, sinyal yang datang membawa gelombang suara dan gambar. Karena gelombang yang diterima antena TV lebih dari satu macam, contoh gelombang stasiun SCTI, ANTV, Global TV, TV, SCTV, Trans 7, dan lain-lain. Sirkuit di dalam televisi memisahkan gelombang ini berupa suara dan gambar sesuai dengan saluran TV yang dipilih, kemudian diproses lebih lanjut. Alat pemisah disebut tuner. 4. Sirkuit penembak elektron menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. 5. Bagian ini menembak 3 elektron merah, hijau, biru menuju tabung sinar katoda. 6. Berkas elektron menerobos suatu cincin elektromagnet. Elektron dapat dikendaliai oleh magnet sebab mereka mempunyai elektron negatif, dan berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi. Bagian ini akan terlihat saat sedang memperbaiki TV yang rusak karena diletakkan dengan benda bermagnet sehingga TV hanya satu warna. 7. Berkas cahaya ini akan diarahkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor, akan menampilkan titik-titik warna merah, hijau, dan biru yang tidak terkena tetap berwarna hitam. Kombinasi-kombinasi warna inilah yang menghasilkan gambar di televisi. TV yang sering dinyalakan akan menipis lapisan fosfor yang membuatnya cepat rusak. 8. Gelombang suara akan diproses pada bagian ini untuk menghilangkan berbagai gangguan. 9. Sinyal suara yang sudah disaring dikeluarkan melalui alat yang disebut speaker. Demikianlah aplikasi gelombang elektromagnetik pada televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanisiana Beban, saya dari 12 MIPA 1 absen 12. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan, bagaimana prinsip kerja televisi? Agar televisi dapat bekerja dan menampilkan gambar dari stasiun TV favorit, televisi terdiri dari bagian-bagian yang saling menunjang agar bisa berfungsi. Secara garis besarnya, bagian-bagian televisi berupa antena, catur daya atau power, tangan, rangkaian detektor video, rangkaian penguat video, dan rangkaian audio. Secara umum, televisi yang ada di rumah kita dapat mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal pada televisi tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Berikut ini adalah garis besar prinsip kerja televisi. Yang pertama yaitu pesawat televisi akan mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi objek gambar utuh. Yang kedua, antena berfungsi untuk menangkap gelombang yang akan dipancarkan oleh stasiun televisi. Yang ketiga yaitu sinyal yang datang dialiri menuju ke colokan antena yang ada pada televisi. Yang keempat, sinyal yang datang membawa gelombang suara pada gambar karena gelombang yang diterima antena TV lebih dari satu macam. Contohnya gelombang stasiun RCTI, Global, dan lain-lain. Sirkuit di dalam televisi memisahkan gelombang suara dan gambar sesuai dengan saluran TV yang kamu pilih, kemudian diproses lebih lanjut. Alat pemisah tersebut disebut tuner. Sirkuit penembak elektronik menggunakan sinyal gambar ini untuk diproses ulang dengan bantuan kamera TV. Yang keenam, yaitu bagian ini menambahkan 3 elektron, yaitu merah, hijau, dan biru menuju tabung sinar katoda.
Berkas elektron menerobos suara cincin elektromagnetik. Elektron dapat dikendarai oleh magnetit sebab mereka mempunyai elektron negatif. Berkas elektron ini akan bergerak bolak-balik di layar televisi. Yang kedelapan yaitu berkas cahaya ini akan dialirkan ke layar yang diberi bahan kimia berupa fosfor. Saat berkas elektron ini mengenai fosfor akan menampilkan titik-titik berwarna merah, hijau, dan biru. Yang tidak kena tetap berwarna hitam. Kombinasi inilah yang akan menghasilkan gambar di televisi. Yang kesembilan yaitu gelombang suara yang akan diproses pada bagian ini untuk menghilangkan berbagai gangguan. Yang ke-10, sinyal suara yang sudah dialirkan dikeluarkan melalui alat yang disebut speaker. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sinyal yang digunakan untuk TV digital. Sebelumnya, bagaimana sih cara TV menangkap sinyal? Nah, secara singkat, sinyal akan ditangkap oleh antena, lalu disalurkan ke dalam tuner yang ada di dalam TV. Kemudian, tuner tersebut akan menerjemahkan gelombang sinyal menjadi gambar dan suara. Cara TV analog ataupun TV digital menangkap sinyal sama saja. Perbedaannya terdapat pada tuner yang ada di dalam kedua TV tersebut. Tuner pada TV analog hanya bisa menerjemahkan sinyal analog, sedangkan tuner pada TV digital bisa menerjemahkan sinyal analog maupun sinyal digital. Lalu, apa itu sinyal digital? Sinyal digital adalah sinyal yang berupa data gabungan urutan bilangan 0 dan 1, atau bisa juga berupa biner. Sinyal digital ini tidak mudah terpengaruh oleh draw, dan proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Akan tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya dapat mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Kemudian, ciri-ciri sinyal digital. Yang pertama, bersifat diskrit atau tidak kontinu. Yang kedua, bagus untuk komunikasi yang lintasannya tinggi. Yang ketiga, kemungkinan errornya kecil. Yang keempat, perbaikan error lebih mudah. Yang kelima, lebih tahan terhadap noise. Yang keenam, kapasitas informasinya lebih besar. Dan yang ketujuh, menggunakan konsep biner. Saya akan menjelaskan tentang antena apa yang digunakan untuk TV digital. Jadi, untuk dapat menikmati siaran TV digital, kita tetap memerlukan antena rumah biasa atau antena UHF, Ultra High Frequency, frekuensi ultra tinggi yang biasanya dari 300 MHz sampai 3000 MHz. Antena UHF baik berupa antena luar rumah atau antena dalam rumah yang juga biasa digunakan untuk menangkap siaran televisi analog. Sama seperti antena pada umumnya, antena UHF berfungsi menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena sendiri terdiri dari 3 bagian penting. Sebagai contoh, saya akan menggunakan antena ini. Model antena seperti ini dikenal sebagai antena Yagi, karena ditemukan oleh Hidetsugu Yagi. Pertama, driven, yang merupakan bagian utama dari antena UHF. Driven adalah titik satu dari kabel antena. Biasanya panjang fisik driven adalah setengah panjang gelombang dari frekuensi yang diterima. Kedua, reflektor, bagian belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyal dengan panjang fisik lebih panjang daripada driven. Panjang biasanya adalah 0,55 dari panjang gelombang. Dan ketiga, director. Director adalah bagian pengarah antena. Ukurannya sedikit lebih pendek daripada driven. Penambahan batang director akan menambah gain antena, namun akan membuat pola pengarahan antena menjadi lebih sempit. Semakin banyak jumlah director, maka semakin sempit arahnya. Serta dengan pengarahan antena yang tepat, lurus menghadap sumber gelombang, kita dapat menikmati siaran TV dengan jernih. TV digital dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibanding TV analog, khususnya dalam hal kualitas siaran yang ditampilkan. TV analog dikatakan kurang mampu menangkap siaran dengan kualitas yang bagus. TV analog membutuhkan antena agar bisa menangkap siaran dari lembaga penyiaran televisi. Apabila antena dipasang dengan ketinggian yang tepat, maka TV analog bisa menangkap siaran yang dengan kualitas yang bagus. Sebaiknya, jika tinggi pemasangan antena tidak tepat, maka kualitas siaran di TV analog jadi menurun. Sementara itu, sinyal yang ditangkap antena TV analog mudah terganggu, khususnya di wilayah dengan kontur yang cukup sulit seperti pegunungan atau perbukitan. Beda halnya dengan TV digital, yang dikatakan bisa menayangkan siaran dengan kualitas yang lebih bagus daripada TV analog, masyarakat tidak akan menemukan gambar berbayang atau berbintik pada siaran TV digital.
Keunggulan itu dihasilkan dari jangkauan sinyal digital yang lebih luas ketimbang sinyal analog. Asalkan terdapat sinyal yang diterima, TV digital bahkan bisa menampilkan siaran dari lokasi manapun. Menyandang nama digital, lantas apakah TV digital pakai internet? Jawabannya adalah tidak. Siaran TV digital bukan seperti layanan siaran online atau streaming yang biasa diakses menggunakan koneksi internet. Jadi, masyarakat tidak membutuhkan paket data internet atau pulsa untuk bisa mengakses siaran TV digital. Selain itu, layanan siaran TV digital merupakan free-to-air atau FTA atau siaran yang bebas diakses tanpa pungutan biaya. Lalu, berapakah harga TV digital? Harga TV digital bervariasi, tergantung merek, kualitas, dan besar ukurannya. Untuk ukuran 24 inch, biasanya harganya berada di kisaran 900.000 sampai 2 juta. Untuk ukuran 32 inch, biasanya harganya berada di kisaran 1.800.000 sampai 3.500.000. Semakin besar ukuran, semakin bagus merek dan kualitasnya, maka semakin besar juga harga yang harus kita keluarkan untuk membelinya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.